Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ya panik lah istilahnya, kados kula niku wong nyatane kesini ya, nyasar ke sini. Langsung kayak apa gulung-gulungan hitam itu langsung Panik ya? Rotak. Bunyinya kayak petasan tapi gede. Untuk rumah ada di RT 1 RW 1 dan RT 2 RW 1 itu ada beberapa rumah yang atapnya cukup parah. Kalau data sementara berapa rumah, Pak? Data sementara kami perkirakan 50 rumah. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Satu orang tewas terbakar saat api menghanguskan 2 rumah di Muaro Jambi, Jambi. Sementara 1 korban lainnya menderita luka bakar serius, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Dua rumah di RT 33, Desa Kasangpudak, Kabupaten Muaro Jambi hangus terbakar. Akibat kejadian ini, 1 korban tewas terbakar dan 1 korban lainnya menderita luka bakar serius. Selain 2 unit rumah, sebuah mobil, sepeda motor, dan kandang ternak yang berada di dekat titik kebakaran juga hangus terbakar. Setelah berjibaku selama 2 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Total kerugian materi yang dialami korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran 2 rumah. 3 rumah, Pak. Rumah, 1 mobil untuk korban jiwa, 1 orang. Untuk hewan ada 6 ekor kambing. 1 korban yang menderita luka bakar langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Bratanata untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 rumah di permukiman padat Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat terbakar Minggu dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Kebakaran di Jembatan Besi Duri Bangkit. Ya, mohon teman-teman yang dekat sanak famili silakan datang bantu ya. Kebakaran di Jembatan Besi. Api cepat membesar dan membakar 8 rumah di kawasan padat penduduk di Jembatan Besi Jakarta Barat Minggu dini hari. Api merambat ke rumah lainnya membuat panik warga sekitar yang tinggal tidak jauh dari lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari konsleting listrik dari salah satu rumah warga. Titik awal kebakaran itu terjadi di wilayah RW 09 Itu ada berapa rumah, Pak, yang diperkirakan? yang saya pantau itu ada 1 rumah, cuman itu terdiri dari 21 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Dan api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya kini ditangani Polsek Tambora, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah rumah warga di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung ludes terbakar. Kebakaran diduga disengaja hingga menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi Minggu sekitar pukul 3 dini hari di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah tidak di lokasi, api padam 2 jam kemudian. Akibat kejadian, 1 unit rumah beserta isinya hangus terbakar, dengan total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria yang memiliki hubungan pribadi dengan korban. Motifnya dipicu rasa cemburu. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan ke Polsek Sumber Gempol. Juga pembakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa? Dan jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Pemirsa, warga Kodari Jaksa, Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang terbawa banjir. Aliran sungai yang mengalir deras membawa material kayu hingga sampah rumah tangga. Warga Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Teriakan kepanikan terlihat saat tumpukan kayu besar tak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Derasnya aliran sungai yang membawa material kayu ini terjadi pada Jumat malam usai Pati diguyur hujan yang cukup lebat. Hingga pagi harinya, aliran sungai masih dipenuhi tumpukan kayu dan sampah rumah tangga. Air yang mengalir deras bercampur lumpur. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Pemandangan tak biasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar. Hingga hari Minggu, luapan air Kali Juwana masih tinggi, berada di status siaga 2. Warga pun dihimbau waspada jika curah hujan kembali tinggi karena air bisa meluap ke badan jalan. Hujan deras yang mengguyur Pegunungan Muria sejak Jumat malam tidak hanya menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jembatan penghubung antar desa putus diterjang luapan banjir bandang. Hilang. Jembatan penghubung Desa Kelaka Klasihan dan Bagong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah putus pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah Pegunungan Muria mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Padahal jembatan itu adalah jalan utama. Kondisi jembatan yang tinggal separuh mengakibatkan masyarakat harus memutar jauh hingga berkilo-kilometer. Jembatan sepanjang 7 meter ini tersisa puing, sementara di seberang sungai tebing terlihat longsor tersapu banjir. Mereka pun berharap jembatan yang putus secepatnya bisa diperbaiki. Ini jalan utama. Sering dimati. Ada berapa? Ya, di sana tuh itu ya ramai jalan sini semua. Oh gitu. Orang kita pergi balik gitu. Jadi kalau jembatannya putus, mereka putar lewat mana? Kendil. Lewat Kendil. Lewat Jurang 1. Ya. Lebih jauh ya. Sebelumnya banjir bandang menerjang Desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng Pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit Sungai Suatu meningkat drastis hingga memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Fendi Agil, iNews melaporkan. BPBD Kabupaten Pati mencatat 48 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, ratusan rumah rusak, dan belasan lainnya terata dengan tanah.
Kemudian cakupan wilayah yang terdampak itu kurang lebih ada 48 desa tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Ada berapa jiwa Pak yang terdampak Pak? Kalau dihitung jiwa itu ribuan nih, yang terdampak ribuan. Mereka masih tetap beraktivitas di tempat sendiri meskipun ada yang sempat terisolir kemarin. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon yang tumbang diterpa angin. Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Dalam prediksi BMKG bahwa Kabupaten Maros termasuk wilayah yang terdampak siaga, di mana pada hari ini kami mendapat laporan sekitar 4 pohon tumbang yang berada di Desa Pulau Sibata, Kelurahan Berbelaya, Kelurahan Desa Bontotalasa, dan di Kelurahan Petua sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK RI Minggu pagi. Kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus all-in di KPP Madya Jakarta Utara. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar rupiah oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023.
Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar 4 miliar rupiah yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya 15,7 miliar rupiah. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165.000 dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang bukti mencapai 6,38 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar, ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, Salam. Apa perkembangan terbaru di KPK hari ini? Ya, betul sekali Diandra dan juga pemirsa bahwa KPK ini menangkap ataupun juga menangkap 8 orang di Jakarta Utara, di mana dari 8 orang tersebut ini 4 orang merupakan dari pejabat pajak dan juga 4 orang dari pihak swasta, di mana dari 8 orang tersebut ini KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak terhadap perusahaan tambang. Bahkan salah satu diantaranya ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara berinisial DWB. Dan bahkan dalam kasus tersebut ini KPK menyita sebanyak kurang lebih 6,38 miliar rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan juga mata uang asing serta logam mulia seberat 1,3 kg. Ya, memang kalau kita perhatikan secara seksama bahwa kasus ini berawal ketika dari laporan kewajiban PBB atau kewajiban pajak bumi dan juga bangunan periode 2023 dari PT WP yang dilaporkan atau juga disampaikan pada bulan September hingga Desember 2025. Dari tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara ini menemukan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar rupiah yang memang dalam prosesnya sendiri salah satu tersangka berinisial AGS ini meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all in sebesar 23 miliar rupiah yang dalam pembagiannya tersebut alokasinya 23 miliar ini 15 miliar diantaranya ini untuk melakukan pembayaran kekurangan pajak dan 8 miliar rupiah untuk biaya komitmen untuk AGS yang dibagikan kepada sejumlah orang di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang memang dari PT WP sendiri ini akhirnya merasa keberatan hanya menyanggupi sekitar 4 miliar rupiah saja. Dan memang pada Desember 2025 ini seperti yang kita ketahui, Diandra, bahwa tim pemeriksa menerbitkan surat SPHP dengan nilai pembayaran pajak WP, pajak PT WP ini senilai 15,7 miliar rupiah, yang artinya nilai tersebut ini turun sekitar 80% dari 75 miliar itu tersebut. Dan memang sehingga ini menyebabkan kerugian negara ini menjadi berkurang ataupun juga pendapatan negara ini berkurang secara signifikan. Dan memang dalam kasus ini juga KPK masih terus menelusuri lebih lanjut apakah nantinya akan ada tersangka lainnya dalam kasus ini, dan ini juga masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk nantinya bisa dipastikan apakah tersangka ini hanya 5 orang saja ataupun nantinya akan bisa berkembang jauh lebih lanjut. Kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda, Diandra, bagaimana perkembangan tersebut dari gedung KPK Merah Putih di Jakarta Selatan ini. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, menanggapi kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KKP Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut itu adalah syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya tetap akan mendampingi secara hukum.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh. Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Bertamu ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tim Persija Jakarta mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Skuad Macan Kemayoran datang menggunakan kendaraan taktis milik kepolisian. Tim Persib Bandung dan Persija Jakarta tiba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Kedua tim bertarung dalam lanjutan Liga 1 2025-2026 putaran pertama Minggu sore. Skuad Maung Bandung tiba terlebih dahulu di Stadion GBLA dengan menggunakan bus pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Berselang 15 menit, tim Persija Jakarta tiba di Stadion GBLA. Berbeda dengan tuan rumah, skuad Macan Kemayoran datang dengan menggunakan kendaraan taktis atau rantis jenis Barakuda milik kepolisian. Terdapat 5 kendaraan taktis yang digunakan tim Persija beserta ofisial. Kedatangan tim Persija Jakarta mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian mengingat rivalitas tinggi kedua tim yang telah terbentuk sejak lama. Persib Bandung langsung tancap gas pada laga derby Indonesia kontra Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Minggu sore ini. Baru beberapa saat setelah kick-off babak pertama, Beckham Putra Nugraha sukses membawa Maung Bandung unggul cepat lewat gol pembuka yang disambut gemuruh bobotoh di Stadion GBLA. Gol ini memanfaatkan salah satu umpan pemain Persija saat memblok bola yang mengarah ke gawang. Bola liar langsung disambar Beckham dan terjadi gol pada menit kelima. Dan pemirsa, baru saja pertandingan berakhir untuk kemenangan Persib 1-0. Ini kita lihat sapuan bola dari Van Basten sepertinya tidak sempurna karena bola. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Hendry, bagaimana jalannya pertandingan hari ini? Dan juga pemirsa, kalau untuk situasi di Gelora Bandung Lautan Api, ini tandanya sudah berakhir pertandingan Persib melawan Persija. Yang kemudian ini kalau kami lihat memang penonton yang juga sangat, maksud kami situasinya sangat ramai sekali. Bahkan kemenangan dari skor akhir yang dimenangkan oleh Persib Bandung dengan skor 1-0. Yang kemudian tidak hanya itu, Diandra, tentunya dari setiap pertandingan ini di sekitar dari Gelora Bandung Lautan Api ini sudah diamankan oleh petugas untuk menjaga dan juga mengamankan situasi jelang pertandingan Persib melawan Persija. Yang kemudian juga dalam hal ini tentunya tadi kami sudah sebutkan bahwa Persib memenangkan pertandingan pada laga Super League 2025-2026. Tentu dalam hal ini juga kami tadi sempat memantau di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, para pendukung dari Persib ataupun bobotoh sudah ramai mengantri untuk masuk dan juga menyaksikan. Bahkan kami sekarang sedang menunggu bagaimana para pendukung dari Persib akan merayakan kemenangan dari Persib Bandung dengan kemenangan 1-0. Dan
tentunya tidak hanya itu Diandra, kalau memang pertandingan sendiri dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terdengar sekali Diandra suara kemenangan, suara dari Gelora Bandung Lautan Api, para pendukung dari Persib yang juga merayakan bagaimana kemenangan 1-0 antara pertandingan Persib dan juga Persija. Kami akan terus melihat dan juga memantau bagaimana nanti jelang pertandingan para penonton keluar dari pintu di belakang kami, di mana memang para penonton ini sangat antusias sekali dengan mengenakan seragam berwarna biru atau pakaian berwarna biru dengan kompak untuk menyaksikan bagaimana pertandingan ini dimenangkan oleh Persib Bandung. Sementara Diandra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. PSSI akan memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia Senin besok. PSSI bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bola nasional. PSSI bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman, dijadwalkan menjalani perkenalan resmi kepada publik pada Senin pagi. Agenda pengenalan pelatih asal Inggris tersebut akan berlangsung di Jakarta mulai pukul 9 pagi. PSSI memastikan momen ini dapat diikuti masyarakat luas. Kehadiran Hartman di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Kedatangannya menandai dimulainya era kepelatihan baru bagi skuad Garuda yang diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan penunjukan John Hartman merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional ke depan. Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ronald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensrea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, Anyus melaporkan.
Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tidak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mens Rea komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya, kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan banyak kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand up-nya. Pertunjukan stand up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 sekaligus ayahnya Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaisang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaisang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaisang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu, Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur, udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak. Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama Ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Bantuan logistik sebanyak 10 ton yang diberikan kepada korban banjir di Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih berjuang bangkit pasca bencana. Banjir bandang yang melanda Desa Bengkelang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, meninggalkan dampak besar bagi kehidupan warga.
Sebagian pemukiman warga di Desa Bangkelang kini lenyap tak bersisa disapu banjir bandang. Malam Kamis tuh udah naik air. Kami ngungsi ke rumah Wawa. Habis itu mau pulang ke rumah, nggak ada lagi rumah, Pak. Habis itu suami sakit. Bawa suami pun sakit kan. Tapi mau gimana? Mau nasib kami kayak gitu, Pak. Habis itu surutnya, Pak, 3 hari baru surut. Di tengah upaya pemulihan tersebut, MNC Peduli hadir dengan menyalurkan bantuan logistik sebanyak 10 ton yang disambut antusias oleh warga yang turut membantu proses penurunan bantuan secara gotong royong. Ya, kami sebagai masyarakat Desa Bangkelang banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang telah memberi kami ya berupa beras, tilam, ataupun ya susu untuk anak-anak, sebagian ada air bersih. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada MNC Peduli. Tentu bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami untuk kelangsungan hidup kami ke depan. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga, kehadiran tim MNC Peduli ke lokasi bencana juga diharapkan menumbuhkan semangat kebersamaan dan harapan di tengah masa pemulihan. MNC Peduli turun ke Aceh, di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Di sini MNC Peduli memberikan bantuan. Ada hampir 1.000 jiwa di sini yang terkena dampak daripada banjir bandang ya, Pak ya. Semoga apa yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Tamiang ini. MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya kemanusiaan dan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh dan kawasan Sumatera lainnya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ia yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Menurut Kaisang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaisang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya, Jawa Tengah kandang gajah. Wes rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaisang Pangarep. Hasto menyebut hal tersebut merupakan kedaulatan rakyat. Hasto menegaskan fokus PDI Perjuangan adalah perbaikan internal partai. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PDI Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut akan segera menahan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sebelumnya KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tidak ada laporan mengenai korban dan kerusakan infrastruktur terkait banjir bandang. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Dari Bener Meriah Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Setelah perpanjangan 2 hari, tim SAR menutup operasi pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Operasi ditutup dengan 1 korban WNA belum ditemukan, yakni anak dari Fernando, pelatih sepak bola wanita klub Valencia. Operasi pencarian seorang wisatawan asal Spanyol korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT resmi ditutup. Operasi menyisakan 1 korban yang masih hilang yang merupakan anak laki-laki dari Fernando Martin Carecas, pelatih sepak bola wanita klub Valencia FC. Penutupan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan TNI Polri, Basarnas, Bupati Manggarai Barat, dan pihak keluarga korban di Pelabuhan Marina Labuan Bajo, NTT. Disampaikan terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-15, tepatnya tadi pukul 14.20, operasi SAR kita nyatakan ditutup
tetapi tetap kita melaksanakan namanya monitor. Kita melaksanakan monitor terhadap satu yang belum diketemukan. Dengan dibukanya pelayaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan dibukanya pelayaran diharapkan dengan pelayaran itu berjalan, adanya tanda-tanda korban ataupun korban terlihat, dan tim bisa melaksanakan proses evakuasi. Nah, itu yang dilaksanakan pada saat ini di hari ke-15 kita nyatakan operasi SAR kita tutup. Selama 15 hari pencarian, tim SAR berhasil menemukan jasad 3 penumpang kapal motor Putri Sakinah, yakni Fernando, putrinya berusia 12 tahun, dan putranya yang berusia 10 tahun. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kecelakaan ini, yakni nahkoda kapal Putri Sakinah dan anak buah kapal bagian mesin. Keduanya dijerat pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebelumnya, kapal wisata KM Putri Sakinah yang mengangkut 11 orang tenggelam di Labuan Bajo pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar untuk melanjutkan perjalanan wisata. Kapal mengalami mati mesin dan tenggelam. Selain mati mesin, penyebab kecelakaan laut ini terjadi diduga akibat anomali kondisi gelombang laut yang cukup tinggi lebih dari 2 meter. 7 orang berhasil dievakuasi dengan selamat, sedangkan 4 korban WNA asal Spanyol yang hilang merupakan satu keluarga, yakni pelatih tim sepak bola Valencia. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 9 hari pencarian, petugas gabungan SAR dan relawan menghentikan pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah. Meski demikian, pemantauan akan terus dilakukan. Ali, pulang Al! Pulang Ali! Setelah 9 hari pencarian, petugas gabungan SAR dan relawan menghentikan pencarian Syafiq Ali, pendaki yang hilang di Gunung Slamet, Pemalang, Jawa Tengah. Penghentian pencarian Syafiq Ali resmi dilakukan setelah tim SAR berembuk bersama keluarga. Meski demikian, pemantauan akan terus dilakukan dan pencarian akan kembali dilakukan jika tanda-tanda keberadaan Syafiq terdeteksi. Sebelumnya, masa pencarian korban hilang diperpanjang 2 hari untuk menemukan petunjuk dengan maksimal. Bahkan ayah Syafiq Ali ikut menyusuri hutan untuk mencari putra kesayangannya di Gunung Slamet. Pertengahan pos 3 pos 4 ya teman-teman ya, sampai saya masih pohon. Petunjuk baru ditemukan petugas di mana salah satu tim pencarian mencium bau bangkai di sebuah titik antara pos 3 dan pos 4 Gunung Slamet. Aroma tersebut bisa jadi petunjuk keberadaan Syafiq Ali yang diduga hilang di sekitar lokasi jurang dan sungai yang licin. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Razan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur di Pajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga kini belum ditemukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Aksi protes di Iran masih memanas dan mulai melakukan aksi vandalisme. Pemerintah pun bersuara agar Amerika tidak ikut campur memperkeruh suasana ketegangan di Iran. Ratusan warga berunjuk rasa di jalan-jalan Teheran, Iran menyusul kerusuhan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Peserta unjuk rasa berkumpul di lapangan Kaj. Mereka protes karena memburuknya situasi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang nasional. Sejumlah pengunjuk rasa pun membakar dan merusak kendaraan serta beberapa infrastruktur publik. Diketahui kerusuhan di Iran meningkat di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menghukum Teheran atas potensi tindakan keras apapun. I heard that's also taking place in Iran. They named a street, the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too.
Sementara itu, para demonstran pendukung pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat untuk menyuarakan dukungan mereka di tengah meningkatnya protes nasional. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menegaskan bahwa Republik Iran tidak akan mentolerir apa yang disebutnya sebagai penyabotase. Dirinya juga menekankan bahwa sistem politik Iran dibangun di atas pengorbanan yang sangat besar. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Amerika dan Israel berperan dan terlibat dalam kerusuhan yang berlangsung di Iran. Menurutnya ada upaya mengubah protes damai menjadi kekerasan. Sebelumnya kericuhan terjadi di sepanjang jalan Teheran, Iran dalam aksi unjuk rasa anti pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman ke pemimpin Iran jika bertindak represif ke massa pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional penyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. Di sisi lain, para demonstran pro-pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyusunan rencana militer untuk menginvasi Greenland menjadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Langkah tersebut pun menyulut kemarahan Denmark yang berulang kali telah menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah memerintahkan para panglima operasi khusus militer Amerika Serikat untuk merancang strategi invasi ke Greenland. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan bertindak terkait Greenland suka atau tidak suka dan mengklaim bahwa jika Washington tidak bergerak untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut, Rusia atau China akan melakukannya sebagai gantinya. Trump mengatakan bahwa ia lebih memilih mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan Denmark, tetapi ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat mengejar opsi lain jika diplomasi gagal. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Langkah sepihak ini pun memicu kemarahan kerajaan Denmark. Denmark telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan memperingatkan bahwa tindakan militer apapun akan mengakhiri perjanjian pertahanan transatlantik yang mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut jika mereka mau.
Diketahui ketertarikan Amerika Serikat yang kembali muncul terhadap Greenland juga terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap sumber daya alam Greenland. Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di Gaza, 14 orang termasuk 5 anak syahid dibunuh tentara Israel. Sementara di tepi barat, pasukan Israel membubarkan pernikahan warga Palestina. Seorang anak di Gaza, Palestina tidak bisa membendung air matanya saat mengetahui ayahnya meninggal dunia. Korban diketahui syahid setelah diberondong peluru tentara Israel. Serangan Israel di Gaza menyebabkan 14 orang dinyatakan syahid termasuk 5 anak. Seorang pemuda Palestina syahid dibunuh pasukan penjajah di Jalan Al-Sika, Suhaya, Gaza Timur. Korban meninggal dunia di tengah meningkatnya agresi militer Zionis Israel di Gaza. Pasukan pendudukan Israel diketahui terus menebar teror dengan membakar dan membombardir rumah penduduk Palestina serta melepaskan sejumlah tembakan ke arah warga sipil. Sementara itu, di kota Al-Zaira, Yerusalem tepi barat, pasukan Israel menyerbu sebuah acara pernikahan warga Palestina. Untuk membubarkan acara pernikahan, penjajah melepaskan tembakan gas air mata dan melepaskan granat kejut. Selain itu, pasukan Israel juga menahan sejumlah pemuda Palestina, termasuk sang pengantin pria. Sejak perjanjian damai pada Oktober 2025, setidaknya ada 425 warga Palestina yang syahid dibunuh tentara Israel. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah Gaza, Palestina. Badai berulang yang melanda Gaza memperburuk situasi kemanusiaan dan mengancam nyawa ratusan ribu warga. Ya Allah, kun aunan lin nazihin ya Allah. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di jalur Gaza, Palestina. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah dan merusak tenda-tenda pengungsi. Ribuan warga terpaksa berlindung di balik bangunan yang rusak akibat serangan Israel. Sementara sebagian lainnya bertahan di tenda darurat yang tidak mampu menahan terjangan badai. Di Beit Lahia, Gaza Utara, sebuah dinding rumah roboh akibat angin kencang dan menimpa seorang anak. Insiden ini menambah daftar korban akibat cuaca ekstrim di wilayah yang infrastrukturnya sudah hancur. Sementara di kawasan Al-Muwasi, Khan Yunis, Gaza Selatan, jalan-jalan terendam banjir. Tercatat sekitar 500.000 warga Palestina kini hidup di tenda-tenda rapuh yang terbuat dari plastik dan kain seadanya yang tidak mampu melindungi mereka dari angin kencang dan cuaca buruk. Kerusakan infrastruktur juga memperparah keadaan karena air limbah turut membanjiri sejumlah kamp pengungsian saat hujan turun. Pemirsa, cuaca buruk juga melanda wilayah Istanbul, Turki dan sekitarnya. Angin kencang menyebabkan gangguan pada jalur transportasi. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Cuaca buruk dilaporkan melanda Istanbul dan beberapa wilayah lainnya di Turki. Fenomena angin lodos yang bertiup kencang memicu badai dahsyat dan menyebabkan gangguan pada jalur transportasi udara maupun laut.
Sebuah pesawat yang sedang dalam fase final approach untuk mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen terpaksa melakukan prosedur pembatalan pendaratan. Kencangnya hembusan angin dinilai terlalu berisiko bagi keselamatan penerbangan, sehingga pilot memutuskan untuk kembali naik dan berputar demi menunggu celah cuaca yang lebih aman. Sementara itu di kawasan Tuzla, terjangan angin kencang menciptakan gelombang tinggi yang mengguncang deretan perahu di sepanjang pesisir. Kondisi ini memaksa para pemilik kapal untuk memperketat pengamanan guna menghindari kerusakan akibat benturan hebat yang dipicu oleh badai. Tak hanya itu, angin kencang juga mengakibatkan sebuah truk yang sedang melintas di jalan tol terbalik. Insiden itu terjadi di Provinsi Kocaeli, Turki dan mengganggu sejumlah